Saya punya pengalaman pasien-pasien yang kami rawat, bahkan pasien-pasien yang kerap datang ke praktek di tempat kami bekerja. 1-2 bulan terakhir sebelum masuk di bulan suci Ramadan, ya, dalam kondisi yang mereka penyakit-penyakit kronik, ya, diabetes, gagal ginjal kronik, penyakit jantung, penyakit liver dan sebagainya. Itu kadang ada banyak pertanyaan yang mereka lakukan, dokter, ikhtiar apa yang harus kami lakukan? Ya, meskipun dalam kondisi tengah kami sakit, kami tetap bisa menjalankan ibadah puasa. Nah, gitu ya. Artinya meskipun secara fisik mereka orang-orang yang sakit, ya, mungkin ada kondisi mungkin disabilitas, ya, ada kondisi anggota tubuhnya yang kemudian mengalami kecacatan, gitu ya. Tapi kalau selama kekuatan spiritualnya itu kuat, maka dia orang yang sehat di mata Allah. Mungkin di mata manusia dia orang yang sakit, tapi di mata Allah dia orang yang sehat. Nilai spiritual sangat penting untuk dipahami kita semua sebagai orang yang mengaku dirinya beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ma umirud dunya waddin la syarika lah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba' Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah pemirsa MNF TV dimanapun Anda berada, kita bertemu pada acara spesial Ramadan MNF TV. Tentunya di bulan yang spesial, maka pun acara yang dihadirkan kali ini merupakan acara yang spesial. Tak lupa pula puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan taufik, hidayah dan inayahnya lah kita dapat berjumpa pada acara di Zoom kali ini. Kemudian atas berkat taufik, hidayah dan inayah juga lah kita dapat sampai di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Kemudian salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau, pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah tiba di bulan yang mulia ini, itu bulan Ramadan 1445 Hijriah. Sebagaimana bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia dan bulan istimewa, maka dari MNFTP mengadakan acara spesial, yaitu program spesial Ramadan MNFTP, dengan tajuk Sehat Produktif di bulan Ramadan. Tentunya karena Ramadan bulan spesial, maka kita butuh persiapan yang spesial juga untuk menyambut bulan yang mulia ini. Maka bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang dipenuhi dengan ibadah-ibadah fisik dan ibadah-ibadah batin. Maka kita perlu mempersiapkan secara fisik dan batin juga untuk menyongsong bulan Ramadan yang mulia ini. Tentunya untuk membahas masalah tersebut, kita bersama dengan ahlinya, yaitu Dr. Rano Ismail, spesialis penyakit dalam, di mana merupakan beliau adalah dokter penyakit dalam yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Khusus Bedah Jatiwinangun. Dr. Rano Ismail merupakan lulusan dari Universitas Erlangga dan sekarang tergabung dalam PAPDI. Dan kemudian beliau juga merupakan pengisi kajian rutin di HEP Syariah yang diadakan tiap pekan setiap Ahad pagi. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Dok, sekarang? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat di sini. Alhamdulillah. Antum gimana kabar di sana? Alhamdulillah di Kalimantan, alhamdulillah sehat, Dok. Sehat, Dok, walaupun lumayan lebih panas daripada di Jawa kemungkinan di sini. Iya, iya. Insya Allah untuk 1 jam ke depan kita akan menemani pemirsa, Dok, untuk ngabuburit membahas masalah persiapan di bulan Ramadan ini dengan tajuk Sehat Produktif di bulan Ramadan. Kalau kita berbicara masalah persiapan kan, Dok, otomatis persiapan itu merupakan sesuatu yang sangat panjang yang harus dipersiapkan. Kira-kira kalau dari dokter, kapan yang paling baik, Dok, untuk mempersiapkan Ramadan itu? Apakah dari sepekan, 2 pekan, atau dalam waktu hitungan bulan, Dok, untuk mempersiapkannya?
dan bagaimana kira-kira persiapan terbaiknya dari secara fisik dan secara batinnya, Dok? Tafadhol, Dok. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, segala puji dan puji kepada Allah Jalla wa'ala. Dan tidak terasa, sekian lama kita eh, tunggu terkait dengan persiapan-persiapan yang kita lakukan. Alhamdulillah, rupanya Allah juga masih milik kita, memberikan kesempatan kemudian kita masuki di bulan Ramadan yang mungkin telah kita tunggu setahun yang lalu setelah kita menjalankan ibadah bulan Ramadan sebelumnya. Baik, terkait dengan bagaimana persiapan yang paling baik kalau memasuki bulan Ramadan, tadi pertanyaan terkait dengan masalah mungkin pendekatan secara fisik ataupun secara batin. Maka kalau kita bicara terkait dengan persiapan untuk mencapai sesuatu yang baik, maka tentu ada persiapan yang lebih baik pula untuk kita menyiapkan untuk menyambutnya. Sama halnya pula ketika kita menyambut, menjalankan sesuatu yang mulia, maka tentu juga ada suatu hal perkara yang mulia harus kita lakukan untuk menyiapkan, mengambil itu semua. Untuk menyiapkan langkah-langkah yang tentu luar biasa. Nah, kalau terkait dengan persiapan yang harus kita lakukan, maka tidak bisa dipungkiri karena mengingat bulan Ramadan adalah bulan suci, ya, dan di mana kita sebagai seorang Muslim diwajibkan untuk beribadah di dalamnya terkait dengan saum Ramadan. Maka tentu hal yang paling penting untuk menyiapkannya, maka penting tentunya adalah memang niat dahulu, gitu ya, niat dahulu. Karena ini adalah bagian dari ibadah, ya. Karena kita puasa di bulan Ramadan bukan terkait dengan suatu tren yang hari ini mungkin diambil kesempatan sebagian orang untuk melakukan diet misalnya. Meskipun terlepas itu semua, mungkin ketika seorang masuk di bulan puasa Ramadan, mungkin program diet yang selama ini nggak berhasil dilakukan bisa jadi mungkin itu suatu hal yang berhasil. Tapi bukan berarti itu menjadi tujuan kita berpuasa. Maka apa yang persiapan yang harus dilakukan adalah tentu adalah niat. Terus bagaimana terkait dengan fisik? Maka tentu juga fisik harus disiapkan. Karena memang ada suatu hal menyiapkan kekuatan fisik kita meskipun dalam kondisi yang relatif satu sama lain. Butuh energi, butuh usaha, butuh pengorbanan. Apalagi mungkin di beberapa wilayah tertentu, seperti yang antum katakan di daerah Kalimantan, ya, mungkin ada kondisi yang mungkin cuaca agak terik, sehingga berbeda dengan kondisi di Jawa pada umumnya yang mungkin lagi musim penghujan. Sehingga tentu ada energi yang pasti dicurahkan, gitu ya, ketika menjalankan ibadah puasa. Sehingga memang fisik juga harus dilakukan. Terus bagaimana terkait dengan persiapan yang harus dilakukan? Apakah ada durasi waktunya? Kalau kita berkaca kepada eh, bagaimana contoh orang-orang zaman dahulu, bagaimana para sahabat dan kalangan salaf, maka bagaimana mereka menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, bahkan bisa sampai 6 bulan eh, sebelum Ramadan itu tiba. Maka yang mereka siapkan adalah bagaimana memperbaiki niatnya, ya, bagaimana memperbaiki niatnya, ya, terus bagaimana mereka menyiapkan terkait dengan fisiknya, bahkan juga terkait dengan finansial memang sekiranya harus dilakukan. Karena lagi-lagi ibadah bulan suci Ramadan ketika kita puasa di dalamnya itu bukan semata-mata karena lahir dari eh, keterpaksaan, bukan juga lahir karena terkait dengan tekanan gitu ya, tapi karena memang kita adalah sebagai kewajiban ibadah. Maka mana waktu yang penting untuk menyiapkan, maka tergantung dari individu kita masing-masing. Kalau kualitas iman yang berbicara, maka tentu bagi orang beriman, dia akan menyiapkan memasuki bulan suci Ramadan akan jauh-jauh lebih hari. Dia akan menyiapkan niatnya, fisiknya, dan segala hal, sehingga kemudian dia bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik tentunya, baik itu secara fisiknya ataupun secara terkait dengan rohaninya. Begitu Dokter uh, Mujain. Masya Allah, Dok. Berarti kalau untuk persiapan Ramadan sebenarnya agak berbeda ya, Dok, dengan persiapan kayak lomba lari atau lomba semacamnya. Kalau semakin jago orang, biasanya persiapannya semakin dekat hari. Tapi kalau semakin tinggi atau kuat imannya, otomatis persiapannya semakin lama tadi. Seperti yang dokter katakan.
bisa 6 bulan sebelumnya. Bahkan para generasi setelah sahabat kan banyak berdoa yang 6 bulan sebelum Ramadan untuk supaya disampaikan ke bulan Ramadan. Memang dok, kalau kita berbicara masalah Ramadan kan terkait dengan masalah kesehatan dok, yang paling utama untuk menunjang segala aktivitas ibadah di bulan ini. Kalau kita ambil definisi menurut WHO kan sehat merupakan sehat dari fisik, psikis, dan sosial. Nah, bagaimana kalau kita lihat dari sudut pandang Islam nih dok? Apa itu kesehatan dari sudut pandang Islam? Kira-kira gimana dok? Iya baik. Jadi kalau kita bicara terkait dengan definisi batasan sehat, ya eh, mengacu kepada bagaimana dunia kesehatan internasional bahkan suatu hal yang sudah diadopsi oleh Kementerian Kesehatan bahkan menjadi kurikulum standar pemahaman bagi para tenaga kesehatan adalah bahwa sehat itu tidak serta-merta dari perspektif fisik saja, tapi juga bisa melihat sehat juga secara psikisnya atau mentalnya, juga sehat bisa dilihat secara sosialnya, dan yang penting poin keempat adalah sehat juga bisa dilihat secara spiritualnya. Nah, meskipun ada pemahaman yang seakan-akan menjadikan dikotomi di antara satu sama lainnya, sehingga sebagian memahaminya boleh kita sehat secara fisik, tetapi boleh jadi mungkin seseorang mungkin sakit secara psikisnya, atau mungkin sakit secara sosial ataupun spiritualnya. Dalam Islam tentu harus ada pendekatan pemahaman yang sifatnya komprehensif, maka lakukan segala upaya kita untuk bisa memaksimalkan sehat seluruhnya, fisik, ya, mental, sosial, ataupun spiritual. Sehingga kalau kita bicara sehat, maka tentu tidak sebatas hanya fisik jasmani saja, tetapi bagaimana kekuatan spiritual itu sangat penting untuk kita pikirkan. Karena kalau melihat secara fitrah manusia, ya, artinya tidak lepas yang namanya manusia itu kadang mengalami kondisi yang mungkin sakit secara fisiknya, ya, ataupun mungkin juga sakit secara mentalnya, atau mungkin secara psikisnya, ataupun juga mengalami mungkin problem terkait dengan sosialnya. Maka tentu upaya ya daripada itu semua yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjaga kekuatan spiritual kita. Karena kalaupun kita sakit yang lainnya, tetapi kemudian kalau memang yang menjadi dominan sakit spiritualnya, ya, sakit imannya, sakit akidahnya, sakit yang kemudian menjangkau, merusak segala pola pemikiran dia, jauh daripada Islam, maka sepertinya nampak tidak ada artinya meskipun dia sehat secara fisiknya. Mungkin dia kuat badannya gitu ya. Dia mungkin kuat kekuatan mental psikisnya, tapi kalau spiritualnya sakit, bisa jadi dengan badan dia yang kuat, tubuh dia yang kuat, maka tidak ada kekuatan yang menghantarkan dia untuk melakukan kewajiban. Contoh misalnya, ketika orang kuat secara fisiknya, tetapi apakah kemudian dia mampu ketika ada azan dikumandangkan, dia menyambut panggilan tersebut untuk sholat subuh berjamaah di masjid misalnya. Tentu ini bukan sekedar modal kekuatan fisik, tapi kekuatan spiritual, iman itu kadang dibutuhkan. Ya. Sama halnya ketika memasuki bulan suci Ramadan, ya, maka mungkin hari ini tidaklah heran ada sebagian orang yang mungkin dalam kondisi yang mungkin kuat gitu ya, tapi agak susah untuk mengamalkan ibadah bulan puasa di bulan Ramadan. Saya punya pengalaman pasien-pasien yang kami rawat, bahkan pasien-pasien yang kerap datang ke praktek di tempat kami bekerja, 1 2 bulan terakhir sebelum masuk di bulan suci Ramadan, ya, dalam kondisi yang mereka penyakit-penyakit kronik ya, diabetes, gagal ginjal kronik, penyakit jantung, penyakit liver dan sebagainya. Itu kadang ada banyak pertanyaan yang mereka lakukan, dokter, ikhtiar apa yang harus kami lakukan ya, meskipun dalam kondisi tengah kami sakit, kami tetap bisa menjalankan ibadah puasa. Nah, gitu ya. Artinya meskipun secara fisik mereka orang-orang yang sakit ya, mungkin ada kondisi mungkin disabilitas ya, ada kondisi anggota tubuhnya yang kemudian mengalami kecacatan gitu ya. Tapi kalau selama kekuatan spiritualnya itu kuat, maka dia orang yang sehat di mata Allah. Mungkin di mata manusia dia orang yang sakit, tapi di mata Allah dia orang yang sehat. Nilai spiritual sangat penting untuk dipahami kita semua sebagai orang yang mengaku dirinya beriman. Menarik dok. Itu Berarti memang sehat itu tidak cuma secara fisik ya dok. Berarti yang di buku-buku pendidikan olahraga dulu harus dikoreksi kayak dok.
Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Iya, 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 iya. Kayaknya memang harus dikoreksi ya dok, untuk definisi sehatnya itu. Iya, Terus tadi kan untuk berbicara masalah sehat kan dok, banyak orang yang di bulan Ramadan ini kadang-kadang salah nih ya tadi dok. Puasanya cuma untuk menurunkan berat badan dan lain sebagainya. Sedangkan kan puasa merupakan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tentunya banyak di dalamnya manfaat serta kebaikan selain untuk masalah kesehatan seperti yang diharapkan sebagian orang tadi, Dok. Kira-kira apa sih, Dok, kemanfaatan puasa selama 1 bulan penuh ini dari segi kesehatan, mengingatkan ini merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti di dalamnya terdapat kebaikan bagi seluruh umat manusia, Dok. iya. Penting bagi kita untuk meluruskan niat. Karena ini adalah suatu ibadah. Ibadah, bagian ibadah yang bahkan ibadah dengan termasuk ibadah yang tauqifi, artinya ibadah yang memang segala rukun, ketentuan, aturan mainnya sudah Allah jelaskan. Tidak lantas kemudian bisa kita atur bagaimana tata cara penggunaannya gitu ya. Contoh misalnya ketika Allah mewajibkan yang namanya sholat subuh 2 rakaat. Gak lantas kemudian kita bisa mengimprovisasi sholat subuh 5 rakaat ya. Karena ini bagian dari ibadah tauqifih. Ada yang semangat misalnya bulan suci Ramadan, dia nggak puas dengan bulan suci Ramadan dan dia mewajibkan dirinya sholat berpuasa wajib di bulan Syawal ya, apalagi ketika 1 Syawal. Maka ini satu perkara yang dilarang dalam masalah agama. Ketentuannya jelas ya. Niat penting untuk diperhatikan dan apa yang menjadi al-ghayah tujuan dari ibadah tersebut ya. Sehingga kita bisa mendapatkan esensinya. Sebagaimana yang kita pahami di surah Al-Baqarah di ayat 183, Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan syariat ini kepada umat-umat sebelumnya. Kemudian di sini Allah katakan dengan la'allakum tattaqun. Lam di sini menunjukkan faedah lamukai, supaya, agar, tujuan bahwa kita berpuasa itu bukan semata-mata meraih makna hikmah kesehatan di dalamnya. Tetapi tujuan daripada itu adalah memang untuk menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Adapun terkait dengan masalah sholat misalnya. Ya, tujuan kita sholat, maka tidak lain adalah sebagai bentuk kita sebagai seorang abid. Ya, bagaimana suatu orang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu menjadi tujuan. Maka sama halnya ketika kita melakukan berpuasa di bulan suci Ramadan, adapun terkait dengan manfaat kesehatan, banyak beragam, ya. Banyak literasi-literasi referensi di dunia kedokteran internasional bahkan nasional yang menunjukkan bahwa ketika orang berpuasa, ya, contoh pengalaman kami pribadi, ketika orang berpuasa, penderita diabetes itu kadang mengalami kondisi kadar gula yang cenderung teratur, ya, ketika dia berpuasa, ya, dengan catatan ketika berpuasa yang sifatnya 30 hari penuh misalnya. Ya. Bukan berpuasa seperti intermittent fasting gitu ya, yang hari ini digandrungi oleh sebagian orang. Bahkan pada pasien-pasien gagal ginjal kronik misalnya, yang khawatir bagaimana asupan cairannya akan menjadi berkurang ketika berpuasa, terus kemudian dikhawatirkan mengalami dehidrasi, kemudian akan kekhawatiran untuk eh, mengalami kondisi eh, penurunan fungsi ginjal. Maka sebenarnya literasi referensi menyebutkan tidak ada masalah yang kemudian menyebabkan acute kidney injury, gagal ginjal akut pada pasien-pasien penderita gagal ginjal. Sama halnya juga pada penderita diabetes menunjukkan kondisi cenderung mengalami perbaikan. Bahkan bukan itu saja, bisa mengalami perbaikan pada kondisi-kondisi metaboliknya, kolesterolnya, asam uratnya, dan sebagainya. Secara logika rasional medis, ya itu bisa dijelaskan secara mekanisme patofisiologinya. Tetapi lagi-lagi kita harus perhatikan sebagai orang beriman, bukan itu yang menjadi tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan. Adapun itu manfaat adalah hikmah bagian syariah yang Allah tentukan. Asyuma yakunu syar'u takun maslahah. Ya, kaidah mengatakan di mana saja ada hukum syariah, ya, perkara amal soleh yang kemudian kita jalankan, maka pasti dan pasti pasti ada manfaatnya. Pasti ada manfaat. Ya. Meskipun ada orang sebagian diabetes ya, kemudian menjalankan ibadah puasa, dia tidak mengalami perubahan kadar gulanya. Itu masalah lain. Karena tujuannya memang bukan itu.
tapi adalah bagian bentuk ketakwaan dia kepada Allah. Maka eh, bagaimana manfaat kesehatan sebenarnya itu jelas bisa memberikan makna dampak itu semua menjadi kondisi lebih baik, tapi harus yang perlu kita ingat itu bukan tujuan utama kita. Tujuan utama lagi-lagi adalah untuk menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Adapun hikmah terkait dengan perbaikan kondisi metabolik, kondisi tubuh, laboratorium, dan lain sebagainya, itu hanya manfaat bagian syariah yang kita amalkan sebagai amal soleh. Begitu, Dr. Mujahid. Menarik dok. Berarti memang tujuan utama tetap harus kita gawamkan dari awal ya dok, yaitu adalah la'alakum tatakun, untuk menjadi orang yang bertakwa. Masalah kesehatan itu urusan kesekian sebagai bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, Tetapi tujuan spiritual tadi merupakan tujuan yang utama dari ibadah Ramadan ini. Kita lanjut dok. Menariknya biasanya kan kalau untuk Gen Z terutama dok, kalau awal-awal puasa ini biasanya cenderung balas dendam dok. Merupakan sesuatu yang sudah lumrah di kalangan anak-anak muda zaman sekarang. Setelah berpuasa satu hari penuh, akhirnya waktu berbukanya balas dendam dan makanannya banyak. Terus makanannya jatuh-jatuh jadi mubazir kebanyakan biasanya, Dok. Kira-kira bagaimana nih, Dok? Tanggapan dari pandangan dari sisi kesehatan tentang orang yang setelah berpuasa satu hari penuh, kemudian waktu bukanya dia balas dendam dengan makanan yang melebihi dari batas biasanya dia makan, Dok. iya. Jadi memang menjadi tabiat fisiknya manusia, menjadi fitrah ya. Ketika memang eh, ketika seorang mengalami rasa lapar, dahaga, haus yang luar biasa, sekian jam ketika dia berpuasa, ya, maka tentu menjadi kewajiban ketika waktunya berbuka, maka wajib dia untuk membatalkannya, ya. Dan ada juga menjadi tabiat gorois, ya, naluri dorongan manusia. Kadang ingin melahap segala sesuatu yang ada di hadapannya, ya. Maka tentu perlu kita mengetahui batasan-batasan yang baik. Dan kemudian kita menggugurkan kewajiban, ya. Tapi kemudian kemudian bisa menjadi masalah setelahnya. Kalau secara terkait dengan masalah bagaimana pola yang paling baik ketika kita berbuka, maka tentu ketika kita menggugurkan kewajiban, maka akan lebih baik untuk memberikan apa mengkonsumsi makanan yang ringan-ringan saja dahulu. Meskipun terkait dengan masalah apa ada yang mengatakan apakah kemudian eh, disunahkan mengkonsumsi makanan yang manis, sebenarnya ini perkara yang sebenarnya ikhtilaf, ya. Eh, yang penting adalah membatalkan memasukkan segala sesuatu yang sifatnya itu makanan, ya. Bahkan cukup dengan air putih saja itu sudah cukup sebenarnya secara fikih itu sudah menggugurkan kewajiban batal puasanya, ya. Maka tentu yang paling baik adalah bagaimana mengistirahat, tidak lantas kemudian pencernaan kita lambung langsung dibebankan dengan berbagai macam makanan yang kemudian bisa menjadikan tidak kenyamanan setelahnya. Maka saran kami ya secara medis kesehatan penting kita mengkonsumsi makanan ya ataupun kue gitu ya yang bisa membatalkan saja ataupun air putih, kemudian kita istirahat dahulu ya. Biasanya bukan biasanya ya, memang kewajiban kita setelahnya ada ya untuk melaksanakan sholat maghrib. Nah, ketika memang lambung itu dalam kondisi yang sudah eh, bisa bekerja dengan baik, maka bisa untuk mengkonsumsi makanan setelahnya ya, sebelum kita melaksanakan ibadah taraweh gitu ya. Dan lagi-lagi memang kita harus mengetahui porsinya. Ketentuan setiap orang itu kadang relatif berbeda satu sama lain. Begitu, Dokter Muzaim. Berarti yang pentingnya dok, jangan terlalu dihabiskan sesuai nafsu waktu pertama kali berbuka. Nanti Iya, jatuh-jatuhnya maghribnya keteteran nanti. Dekat Isya iya, jadinya. Bahkan sampai tarawihnya, nauzubillah, sampai keteteran juga nanti. iya, Kira-kira dok, apakah ada anjuran nih dok untuk orang yang setelah berbuka kemudian menjelang waktu sahurnya untuk konsumsi airnya dok biar terpenuhi dalam kebutuhan seharinya dok? iya. Jadi secara eh, fisik eh, manusia, ya, fitrah secara biologik manusia, memang kebutuhan cairan
tidak lantas kemudian kita bisa kurangi gitu ya. Meskipun ada pola yang kemudian bisa berubah. Kalau kebutuhan cairan seseorang itu kurang lebih hitungannya sekitar 25 cc per kilogram berat badan. Rata-rata mungkin berat badan orang-orang kita adalah ya mungkin kebutuhan sekitar 2,5 sampai 3 liter gitu ya. Nah, ketika di luar dalam kondisi tidak berpuasa, mungkin kita bisa punya variasi waktu ya relatif yang luas untuk bagaimana bisa mengkonsumsi cairan. Tetapi ketika berpuasa, maka batasan kita menjelang maghrib sampai kita menjelang sahur. Maka sama halnya juga kebutuhan cairan harus tetap diperhitungkan. Ya, Eh, tetap eh, kita bisa mencukupi kebutuhan sehingga kemudian kita juga tidak mengalami dehidrasi yang berat, bahkan itu bisa mengganggu kesehatan bahkan setelah kita nanti sahurnya. Maka perlu dihitungkan bagaimana kebutuhan cairan kita kurang lebih sekitar 2,5 liter sampai 3 liter kebutuhan setiap orang ya gitu. Tetap harus Ya, diperhatikan gitu. tetap harus diperhatikan ya dok, kebutuhan cairan. Jangan sampai kita dehidrasi di bulan puasa ini yang akan mengganggu aktivitas-aktivitas ibadah yang lain nanti. Iya, Terkait saudara-saudara kita ini dok, yang mayoritas kan kalau sudah usia 40 tahun ke atas disertai dengan penyakit-penyakit kronis. Yang paling sering hipertensi, kemudian diabetes mellitus, dan yang paling sering ditemui juga adalah dispepsia. Kira-kira apakah ada tips dan saran khusus untuk orang-orang dengan penyakit kronis dok yang butuh makan secara teratur, kemudian konsumsi obat secara teratur biar mengontrol tekanan darah dan kadar gula darahnya dok? iya baik. Pada kondisi-kondisi eh, saudara kita, kerabat gitu ya, yang kemudian Allah berikan ujian mungkin berupa penyakit-penyakit yang kadang penyakit yang bukan sifatnya akut ya, tapi penyakit yang memang harus dia derita sepanjang hidupnya atau penyakit-penyakit kronik yang kadang dia butuh perhatikan bagaimana konsumsi yang harus dia konsumsi setiap harinya. Maka contoh misalnya kondisi penderita diabetes mellitus ya, maka tetap diperhatikan kebutuhan kalori yang dia butuhkan. Kadar kondisi konsumsi gula, karbohidrat, dan protein yang semua memang harus tetap seimbang. Ya. Dan bagaimana terkait dengan masalah juga penggunaan obat-obat yang eh, dia kerap konsumsi setiap harinya. Tentu ada teknik penggunaan obat yang akhirnya menjadi kekhususan ketika menjalani eh, puasa di bulan Ramadan. Ada obat yang misalnya menurunkan kadar eh, gula darah yang kadang kerap dikonsumsi setiap pagi, maka tentu perlu diperhatikan obat yang kerap dikonsumsi setiap paginya, maka tentu diatur penggunaannya biasanya digunakan bahkan setelah berbuka puasa, bahkan dengan ketentuan dosis yang biasanya lebih dikurangi dari kebutuhan awalnya. Atau misalnya ada pasien-pasien yang kerap mengalami diabetes mellitus yang sudah menggunakan penggunaan insulin, maka perlu diperhatikan penggunaan insulin juga diperhatikan terkait dengan dosis dengan timingnya, ya, yang bisa diberikan ketika dia disuntikan ketika makan, maka tentu perlu diperhatikan dia menyuntikkan ketika dia makan saat berbuka ataupun sahur misalnya. Ataupun pasien-pasien penderita hipertensi gitu ya, maka tentu perlu dikontrol terkait dengan tekanan darah tingginya. Maka selain dengan asupan makanan yang perlu diperhatikan, ya, kecukupan kebutuhan cairan dan lain sebagainya, maka obat-obat juga harus kerap dikonsumsi. Ya, meskipun ini kondisinya sifatnya individual. Biasanya obat-obat hipertensi eh, baik ketika digunakan ketika ketika sahur misalnya. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Adapun juga penderita-penderita yang mungkin kerap mengalami kondisi penyakit pencernaan di lambung atau dispepsia atau kondisi yang mungkin sudah kronik, kadang bisa membutuhkan pengobatan jangka panjang. Maka selama ya meskipun status dia sebagai marid ya, sebagai marid dan sebagai orang status eh, yang Allah berikan ujian dengan kondisi sakit statusnya, ya memang ada rukhsah keringanan bagi dia apakah dia tetap menjalankan ibadah puasa atau tidak. Ya. Jika dia kembali kepada niat dia, maka tentu dia harus lakukan semampunya, ya. Dia tetap beribadah, berbuka, bahkan wajib bersahur gitu ya. Kemudian diperhatikan obat-obat yang dikonsumsi. Maka penting untuk perhatikan dalam kondisi lambungnya. Ada satu referensi yang menyebutkan bahwa sebenarnya
ketika orang-orang yang kerap mengalami kondisi penyakit asam lambung yang meningkat atau dispepsia, sebenarnya ketika dia berpuasa dengan catatan berpuasa Ramadan ya, bukan berpuasa yang sifatnya intermittent. Sebenarnya Hmm. tidak ada suatu data yang sangat sangat signifikan mengganggu, memperburuk kondisi penyakit lambungnya. Nah, ini menjadi suatu hikmah karunia yang Allah berikan keadilan bagi orang-orang tertentu. Sebenarnya tidak ada ya, secara fakta medis ya. Sehingga selama selama dia mampu untuk menjalankan ibadah puasa, maka lakukan. Jikapun dalam perjalanan kemudian dia tidak mampu melaksanakannya, maka ada rukhsah keringanan dia untuk membatalkan ya. Maka tentu jika ada kesempatan lain dia bisa mengkodoknya di waktu yang lain. Begitu Dokter Muazzez. Memang kalau ada niat yang kuat, kemudian didorong dengan spiritual yang kuat, insya Allah akan selalu diberikan kemudahan ya dok untuk melaksanakan kegiatan ibadah Ramadan ini tadi. Iya, Terus kira-kira kemungkinan memang untuk saudara-saudara kita yang mau lebih memperdalam masalah pengaturan obat, kemudian dosis insulin pada pasien DM tadi, kira-kira mungkin lebih baiknya bisa konsultasi ke dokter terdekat ya dok, buat pengaturan dosis dan penggunaan obat-obatannya tadi. iya. Jadi memang pada dasarnya khusus penderita diabetes dengan dosis insulin yang mereka kerap terima hari-hari, memang pada dasarnya memang dosis itu sangat-sangat individual. Satu orang dengan orang berbeda. Bahkan dalam kondisi-kondisi ketika masuk di bulan suci Ramadan, ketika dia berpuasa, maka biasanya ada pengaturan dosisnya. Dan itu perlu well educated yang dipahami oleh pasien sehingga dia tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik gitu ya. Maka perlu konsultasi dengan dokter terdekatnya. Bicara pasien dengan diabetes nih dok, biasanya lumayan sering dok ketemu pasien dengan DM ini ketika kontrol bulanan, kemudian didapatkan gula darah waktunya 300, 400 dok. Kemudian kita Ya. konfirmasi apakah bagaimana pola hidupnya, pola makannya, dan pola minum obatnya. Pola hidupnya sudah lumayan bagus dok. Dan kemudian tentang pola obatnya, konsumsi obatnya, ternyata obatnya masih banyak dok di rumah, belum dikonsumsi. Tapi saya katanya konsumsi akar dok, kata pasiennya. Konsumsi herbal katanya buat menurunkan kadar gulanya. Iya, iya. Dan dan rata-rata pasien seperti itu masih banyak dok. Rata-rata mereka lebih percaya dengan herbal, kemudian akar-akaran tadi. Kira-kira bagaimana pendapat dari dokter dan pandangan dari dokter serta edukasi yang mungkin dok disampaikan kepada pasien-pasien tersebut supaya lebih mengena ke hatinya dok. Iya. Saya pikir tadi dokter Muzain menyebutkan akar itu mungkin akar bosa ya, salah satu obat penurun gula juga pada penderita diabetes. Rupanya akar-akaran ya, herbal Akar gitu ya. tanaman dok, akar herbal dok. Jadi gini, secara garis besar secara umum Allah mengatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang kemudian menjaga seluruh kehidupan dan Allah juga menjadikan segala kematian di tengah-tengah kita dan sengaja Allah memberikan ujian di tengah-tengah kita untuk apa sih? Ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapakah ahsanu amala. Siapakah di antara kita yang kemudian ketika Allah berikan ujian berupa kesakitan fisiknya dan lain sebagainya, dia tetap menjalankan amal-amal yang baik. Ahsanu amala. Perlu kita perdalam lagi. Apa sih yang menjadi batasan ahsanu amala? Sehingga kadang orang berkilah bahwa ini ikhtiar yang mereka lakukan sudah ikhtiar yang paling baik gitu ya. Contoh misalnya sakit. Maka apa yang menjadi ikhtiar dia? Maka salah satunya adalah terkait dengan berobat. Nah, sebagaimana berobat itu bisa dikatakan sebagai ahsanu amala, ya, sebagaimana pendapat Fudel bin Iyad, maka suatu amalan dikatakan ahsanu amala, amal yang paling baik adalah ketika satu, dia lakukan dengan ikhlas. Kedua, perbuatan itu dilakukan dengan cara yang benar. Gitu. Oke lah dia sakit misalnya, dia ikhlas, tapi kemudian dia menjalankan metode pengobatan yang tidak syariah. Apa misalnya? Pergi ke dukun misalnya. Maka ini bukan ahsanu amala. Meskipun dia ikhlas mengeluarkan memperkuat niatnya, keikhlasan dengan sempurna ya, bahkan bisa mengeluarkan uang biaya yang luar biasa besar dibandingkan dia membayar dokter atau ke rumah sakit. Tapi selama perbuatan itu bagian kategori bukan syariah, bahkan melanggar syariah, berangkat ke dukun, ya, datang ke paranormal gitu ya, maka itu
tidak bisa dikatakan asa normal. Saya ingat ketika dulu tahun 2010 sudah cukup lama gitu ya. Itu di Surabaya, dulu ramai ketika saya bertugas di sana. Eh, Ramai diberitakan di TV media di TV nasional ketika ada salah seorang anak dari daerah Jombang yang menemukan batu petir yang bisa diklaim bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ponari misalnya. Benar ya. Nah, itu saya ingat pasien-pasien saya di Surabaya itu banyak kan yang ketika dirawat gagal ginjal, penyakit eh, cancer, ya, kanker yang harus menjalani kemoterapi itu minta izin untuk pulang ke rumah, ya, untuk pulang. Kenapa? Untuk menuju apa? Menemui ponari. Saya katakan, kenapa seperti itu, Bapak Ibu gitu. Dia bilang, ikhtiar dok. Ini ikhtiar ya. Ikhtiar dan ikhlas gitu ya. Iya, oke, dia katakan ikhlas, tapi apakah itu suatu cara yang baik? Pergi yang seperti itu terkait dengan hal-hal takhayul dan khurafat, maka ini perkara yang bid'ah. Tidak diajarkan sebagai sunnah ajaran Islam. Maka ini tertolak. Apalagi kalau kita bicara terkait dengan ikhtiar misalnya, ya, maka ikhtiar itu istiqal dari kata khiarah. Jadi yang namanya ikhtiar itu adalah mengambil suatu perbuatan yang baik, memilih perbuatan yang baik di antara yang baik. Itu ikhtiar. Tidak lantas kemudian misalnya seseorang gitu ya, seorang wanita misalnya, ada tawaran pria untuk menikah misalnya. Pria yang satu seorang pembunuh, orang yang kedua seorang pencopet misalnya. Terus dia bingung gitu, kemudian dia ikhtiar berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kami pilihan yang baik antara pemuda satu kah apa pemuda yang kedua. Ini bukan ikhtiar gitu ya. Maka namanya ikhtiar itu adalah mengambil pilihan yang baik di antara yang terbaik gitu. Sehingga jika pun kita berobat itu bagian ikhtiar kita. Karena memang jumhur ulama sepakat hukum berobat adalah suatu perkara yang sifatnya sunnah. Dan adapun caranya itu beragam. Saya pribadi bukan praktisi herbal, tetapi dalam Islam ya, pemahaman kami tidak menyingkirkan pengobatan herbal pun juga bisa digunakan untuk pengobatan-pengobatan penyakit tertentu. Tapi ada terkait dengan pengobatan diabetes, jujur, kami pribadi bukan praktisi yang bisa memberikannya. Kenapa? Saya tidak belajar di situ. Ya, dan belajar apa pengobatan herbal. Nah, herbal banyak gitu ya. Maka penting untuk fasalu ahla dzikri, tanya kepada orang yang punya pengetahuan di dalamnya. Mungkin ahli herbalis ya, ahli herbal gitu ya, yang mungkin lebih paham gitu ya. Ataupun mungkin eh, praktisi kesehatan yang bisa mempertanggungjawabkan keilmuannya. Maka itu bagi saya sih nggak masalah. Tetapi lagi-lagi itu ikhtiar, ya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan perkara ikhtiar itu nanti akan ditanya. Ketika kita berobat gitu ya, diabetes, ke dokter kah atau ke herbal itu semua akan ditanya gitu ya. Maka tergantung dari niat kita dan pemahaman kita. Lagi-lagi ini menjadi suatu langkah yang baik ya, selama tidak melanggar hukum syariah gitu. Kami tidak menafikan keberadaan herbal untuk pengobatan, tapi jujur di dunia praktisi kedokteran hari ini kadang tidak luas kita menggunakan obat-obat herbal kecuali memang sudah diakui ya menjadi praktik sehari-hari. Begitu dokter Nujam. Yang terpentingnya dok, kita harus luruskan terkait persepsi tentang ahsanul amalah tadi ya dok, sesuai dengan tuntunan Ya, syariat dan mencari jalan yang terbaik tadi. ya. Berarti selama selama herbal-herbalnya atau pengobatannya tidak bertentangan dengan syariat, kalau dari dokter masih mengizinkan aja dok, selama tidak bertentangan dengan syariat, tidak kedukun atau lain sebagainya. Ya, artinya secara uslub langkah yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariah, ya. Tidak terkait dengan suatu hal yang sifatnya khurafat, tahayul, ya, ya. Jika terkait dengan yang namanya objek benda, ya, ad-dawa gitu ya, terkait dengan obat, selama itu ada penjelasan yang bisa dipahami, ya, yang dipertanggungjawabkan, maka tidak masalah. Ya. Tapi obatnya benar gitu ya, tapi niatnya salah, caranya salah, maka juga tidak benar dilakukan. Hmm. Menarik dok. Kita lanjut ya dok, terkait Ya, ibadah Ramadan ini kan masih banyak juga saudara-saudara kita dok yang ketika di ibadah Ramadan ini harus tetap mengeluarkan keringat, mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya dok.
seperti orang-orang yang bekerja di bawah sinar matahari, panas matahari, dan terik matahari. Apakah ada ruh sodok atau keringanan? Mengingatkan agama Islam merupakan agama yang selalu memberikan keringanan terhadap pemeluknya. Apakah ada keringanan untuk orang-orang yang bekerja di bawah terik matahari, sinar matahari, ketika di bulan Ramadan ini, Dok? Walaupun kondisinya tidak sedang dalam kondisi sakit, tetapi dalam kondisi prima seperti itu. Ya. Kalau tadi pertanyaan bagaimana orang-orang yang dengan status bekerja di bawah terik matahari, sebenarnya banyak ya. Saya pun juga bekerja kadang kerap dalam perjalanan di bawah terik matahari gitu ya. Tapi sampai ke rumah sakit ya berteduh gitu ya. Tapi mungkin dimaksud ketika dia bekerja yang kemudian di luar, di outdoor, di lapangan, yang akhirnya menguras energi sehingga memberikan keletahan. Iya, Dok. Kalau kita bicara hukum asal terkait dengan puasa, maka status rukhsah yang kemudian bisa diberikan keringanan itu hanya pada kelompok orang-orang sakit ya, dan orang safar ya. Faman kana minkum maridon ala safirin ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Jadi barang siapa yang di antara kamu sakit kemudian dalam perjalanan, itu ketentuan yang kemudian secara matan nasnya secara koti ada rukhsah yang kemudian boleh dia bisa mengganti dengan waktu-waktu yang lain, ataupun ketika wanita hamil ya, atau wanita yang mungkin sedang menyusui ya, ataupun dalam kondisi kelompok orang yang mungkin sudah uzur, orang dalam kondisi yang mungkin dengan ketuaan ya, yang kemudian memang sudah tidak mampu lagi untuk melakukan ibadah puasa, sebagaimana salah satu sahabat Anas bin Malik itu ketika dia sudah menjelang pada usia uzurnya, dia kerap tidak berpuasa karena apa? Fisiknya memang tidak mampu lagi untuk menjalankan ibadah puasa. Itu ketentuan Asia. Artinya secara hukum ya, orang bekerja dalam kondisi yang berat ya, sebenarnya hukum asal dia tetap wajib mengambil azimahnya, wajib bagi dia berpuasa. Meskipun akhirnya ada pendapat yang beragam ya. Ya. Ada pendapat jumhur ulama mengatakan pada dasarnya dia wajib berpuasa. Sebagaimana orang berpuasa, niat dia melakukan sahur ya, kemudian dia apa menjalankan ibadah puasa sebagaimana yang lainnya, tentu tidak menggugurkan kewajiban-kewajiban lainnya gitu ya. Tapi kemudian ketika kemudian dalam pekerjaan ya, dia mendapatkan kondisi yang mungkin secara fisik dia lemah gitu. Maka ulama sepakat, maka dihukumi sebagai orang marid, orang sakit. Maka dia dibolehkan diberikan rukhsah keringanan untuk tidak berpuasa. Ya. Meskipun pendapat yang lain, ya orang yang sudah memang sudah jelas pekerjaan dia berat, maka memang dia tidak dibolehkan memang tidak berpuasa, bahkan membayar fidyah gitu ya. Kalau menurut pendapat kami ya, lebih kuat adalah pendapat yang pertama, dia tetap wajib meniatkan diri dia untuk berpuasa. Artinya dia wajib bersahur ya. Kemudian ketika memang dia melakukan pekerjaan yang kemudian tidak sanggup, maka boleh di situ yang kemudian dalam titik kemampuan dia, maka dia boleh akhirnya kemudian membatalkan sehingga dia tidak berpuasa. Sebenarnya dalam agama ya, Allah katakan wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Sebenarnya dalam agama ini Allah tidak jadikan kita kesusahan gitu ya. Memang ada rusuh-rusuh yang harusnya menjadi keringanan gitu ya. Dan sebagaimana yang kita ketahui ya, sebagaimana kata Rasulullah, innallaha yuhibbu an tu'ti rukhsahu ya. Sesungguhnya Allah tuh menyukai ya ketika seseorang itu mengambil kemudian rukhsah keringanan dispensasi hukum bagi hambanya. Kama yaqtahu an tu'ti ma'asiyatahu. Sebagaimana Allah tuh juga nggak suka, itu benci ketika seorang itu menjalankan maksiatnya. Artinya ketika ada satu keringanan bagi orang-orang yang sakit gitu ya, maka dia ada rukhsah gitu ya. Tapi kalau jelas status dia sakit. Contoh misalnya gini, pasien-pasien saya yang menjalani gagal ginjal kronik yang harus cuci darah. Status sakit dia sebenarnya sudah status penyakit yang namanya kronik, bahkan status marid yang sebenarnya ada rukhsah dia untuk tidak berpuasa ketika dia menjalani cuci darah 2 kali seminggu. Ya, seminggu 2 kali misalnya. Tetapi kemudian ada beberapa pasien yang tetap
kekeh gitu ya. Dan dia tetap berpuasa gitu ya. Nah, itu perkara lain gitu ya. Sebenarnya ketika dia menggugurkan kewajiban dia tidak berpuasa dan dia mengganti puasa dia dengan jadwal ketika tidak berpuasa, ya, itu lebih baik ada pilihannya. Dan Allah menyukai juga hal seperti itu, ya. Karena secara fakta medis, ketika orang menjalani eh, cuci darah, ya, itu sebenarnya eh, sedikitnya itu bisa memberikan energi yang kemudian sebenarnya menurut kami, ya, pendapat kami, secara taktikul manatnya itu batal puasanya. Tapi sebagian orang akhirnya dan resiko juga ketika dia tidak berpuasa, resiko menimbulkan dorornya. Tapi sebagian pasien-pasien saya itu dia tetap kekeh puasa, gitu ya. Nah, itu perkara yang lain, ya. Jadi sebenarnya ada suatu keringanan rukhsah untuk tidak berpuasa. Beda halnya ketika orang memang punya pekerjaan yang cukup berat. Nggak lantas dia meniatkan diri dia tidak berpuasa, tidak. Maka pendapat yang menurut kami bagaimana mengutip dari pendapat jumhur ulama, ya, maka baiknya dia tetap meniatkan diri dia untuk berpuasa, ya, dia wajib sahur, maka jalankan aktivitas dia. Jika kemudian dia menjalani kondisi yang tidak sanggup lagi untuk menjalankan, maka dia batal, gitu ya. Ya sebagaimana apa semampunya kita lakukan untuk bagaimana eh, semaksimal yang kita mampu, ya. Sebagaimana hadis Rasul mengatakan, wa ma amratukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Jika ada perintah apa saja yang aku perintahkan untuk kita, hambanya, untuk manusia, maka kerjakanlah mastata'tum, semampunya apa yang kita mampu. Kemudian ketika dia pagi dia masih mampu melakukan aktivitasnya, dia masih kuat. Tapi menjelang tengah hari dan memang pekerjaan dia memang kondisi yang situasinya dia melakukan pekerjaan itu di luar, di outdoor, di lapangan yang terik matahari luar biasa, Hari panas. mengeluarkan energi, bahkan menjadikan dehidrasi, ya, resiko akhirnya mengalami doror, perkara Hmm. yang menjadikan masalah, maka boleh dia membatalkan puasa. Begitu dokter Jain. Menambah motivasi dok mendengar cerita pasien-pasien dokter yang CKD on HD tadi, yang rutin sepekan 2 kali, yang tetap ingin berpuasa walaupun sudah mendapatkan rukhsah atau keringanan tadi. Kira-kira ada tips gak dok buat saudara-saudara kita tadi yang bekerja di bawah terik matahari agar puasanya tetap lancar walaupun tantangannya cukup luar biasa kan? Apakah ada tips untuk dietnya atau seperti apa? Iya, sebelum saya menjawab pertanyaannya, memang apa ya, gambaran yang memang akhirnya menjadikan ibrah bagi kita semua, apa pasien-pasien yang saya rawat ya, contoh kayak gagal ginjal itu. Sebenarnya secara fakta, sebenarnya ketika dia melakukan cuci darah, itu menurut kami ya ada perubahan kondisi status energi yang dia menjadi tubuh dia segar. Sebenarnya status dia sebenarnya sudah batal puasanya. Bahkan pada pasien-pasien gagal ginjal itu kami anjurkan untuk mengkonsumsi 1 jam permulaan ketika dia cuci darah. Tapi pasien-pasien ya, sebagian besar nggak semua pasien itu dia tetap mengkondisikan dirinya ketika cuci darah dia bilang saya puasa dok, saya lagi berpuasa dan saya mempertahankan puasa dia sampai memang cuci darah selesai. Masya Allah ya. Ya, perkara itu terkait dengan hal itu sudah terkait dengan urusan dia dengan Allahnya, ya. Allah pasti tentu punya keadilan untuk dia. Allah punya perhitungan kalkulasi sendiri bagaimana terkait dengan pahala orang-orang yang mungkin dalam kondisi yang Allah timpa musibah seperti ini, dia mampu berpuasa. Nah, tentu yang menjadi pelajaran bagi sebagian orang gitu ya, yang akhirnya dengan kondisi yang sehat, yang fisik ya, mungkin dia berpuasa, tapi ketakutan luar biasa dia, resiko bagaimana nanti kondisi lambungnya, kondisi ginjalnya, kondisi yang lain sebagainya gitu ya. Maka sebenarnya penting menjaga kualitas status keimanan itu sangat penting di awal ketika kita memasuki Ramadan. Dan itu yang akan bisa memberikan gambaran ya, akhlak kita menjalankan ibadah ini. Apakah kita orang yang baik? Justru mungkin kita orang yang buruk di mata Allah. Kita orang yang sakit. Fisik kita sehat, tapi kita sakit di mata Allah sebenarnya. Terus bagaimana terkait dengan tips-tips orang-orang yang mungkin melakukan aktivitas pekerjaan yang berat gitu ya. Jikapun ada kondisi pekerjaan dia memang mengharuskan harus dia pekerjakan selama Ramadan, ya. Bahkan
target sebelum Syawal dia harus kerjakan gitu ya. Maka itu kondisi memang situasi yang harus diperhatikan gitu ya. Maka tentu bagaimana terkait dengan kondisi nutrisinya dan lain sebagainya, maka pada umumnya sama. Ya. Tidak ada suatu dispensasi apakah kemudian dia boleh ketika sahur ketika waktu syuruk ya tidak juga ya. Tapi ketika dia sahur batasannya ketika masa imsak misalnya. Terus kebutuhan energinya tetap harus diperhatikan dan lain sebagainya. Jikapun dia melihatnya, jikapun ada suatu ikhtiar pekerjaan bisa dia lakukan selain mengambil waktu siang hari, maka itu lebih baik. Ya, maka itu mengambil lebih baik. Karena bicara terkait dengan pekerjaan bagi seorang laki-laki, ini kan perkara suatu yang kewajiban. Ya, jikapun ada pilihan dia melakukan pekerjaan yang akhirnya tidak menjadikan pengorbanan dia, mengorbankan ibadah kewajiban puasanya, maka itu lebih baik. Jikapun ada kondisi yang akhirnya memang harus mempertemukan situasi seperti ini, ya eh, semoga Allah memberikan kekuatan kepada saudara kita dan Allah memberikan tuntutan dalam ilmu dan menjalankan amal ibadah puasa ini tetap lebih baik. Ya, tetap harus diniatkan, ya tidak ada awal tidak ada suatu rukhsah ya selama dia mampu mengerjakan tidak ada satu kondisi status maridnya maka dia tetap wajib berpuasa toh jika pun dia dalam kondisi yang mungkin sudah lemes ya dehidrasi ya maka dia boleh membatalkan puasanya gitu Dr. Mujain. Jadi kita harus tetap saling mendoakan ya dok terhadap saudara-saudara kita yang lain juga. Semoga selalu diberikan keringanan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan ibadah puasa ini dengan maksimal dan optimal ya dok. Mungkin yang terakhir ini dok terkait penggunaan obat-obatan di bulan Ramadan dok. Kira-kira apakah ada pembagian khusus terkait obat-obatan yang bisa membatalkan puasa dan tidak membatalkan puasa, dok? Apakah yang diberikan dengan intraven otomatis memberikan atau membatalkan puasa, atau yang diberikan terkait intramuskular membatalkan puasa, atau seperti apa, dok? Juga terkait obat-obatan seperti tetes telinga, tetes mata, atau inhaler pada orang asma. Apakah juga membatalkan terhadap ibadah puasanya tadi? Iya baik. Terkait dengan penggunaan obat-obat yang menjadi rutinitas ya, bahkan obat-obat yang kerap bisa dilakukan oleh sebagian dari kita, bahkan tanpa resep dokter misalnya. Contoh misalnya tetes mata, ataupun mungkin ketika orang mengalami sakit telinga, tetes telinga, ataupun terkait dengan mungkin ketika menderita sesak napas karena asmanya, kemudian butuh oksigen atau nebulizer gitu ya, ataupun obat-obat suntikan misalnya, ya, bahkan ketika dia berpuasa. Perkara ini memang menjadi suatu perkara yang sifatnya ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama, gitu ya. Nah, tentu bagi kita sebagai orang yang thalibul ilmi, menuntut ilmu, ya, selama status kita bukan mencapai derajat mujtahid, ya, sebagai sebagai seorang mukallid, maka tentu kita harus mencari, gitu ya, mengikuti pendapat yang menurut kita rojih kuat, gitu ya. Kenyataannya memang hal seperti ini menjadi ikhtilaf di kalangan ulama, terutama di kalangan mazhab Syafi'iyah. Ya. Mazhab Syafi'iyah memberikan jawaban untuk hal-hal yang seperti ini, maka itu bisa dikategorikan membatalkan puasa. Bagaimana berdasarkan dari matan Abu Syuja, di situ disebutkan ma wasala andan ila jauh. Jadi apa segala sesuatu yang masuk ke rongga al jauh itu batal puasanya. Dan sebenarnya inilah titik tolak yang kemudian terjadi perbedaan pemahaman di kalangan ulama memaknai al-jawf itu sendiri. Al-jawf itu memang diterjemahkan sebagai rongga. Tapi ulama-ulama terdahulu gitu ya, itu memahami yang namanya al-jawf itu rongga, semua rongga, bahkan rongga telinga, ya, otak itu dianggap rongga. Mata itu ada rongga di baliknya, ya. Maaf, kemaluan, bahkan dubur itu juga dianggap rongga. Sehingga dengan perspektif pemahaman yang mereka pahami, mereka menganggap bahwa segala sesuatu yang masuk dari itu semua itu pasti batal puasanya. Ya. Jadi kalau bagaimana pendapat-pendapat ulama-ulama dengan pendapat mazhab Syafi'iyah, bahkan yang hari ini juga banyak video yang kadang bisa kita ambil di YouTube ya, seperti Buya Yahya dari Cirebon itu menganggap yang seperti itu juga bisa membatalkan puasa. Tapi ini ikhtilaf ya.
Kalau kita melihat bagaimana, karena gini, pemahaman ulama itu kan memang tergantung fakta yang dia memahaminya. Tapi kemudian ulama-ulama kontemporer bisa menjawab, ya, ya, bisa menerangkan sebagaimana ulama-ulama zaman sekarang dengan fikih kontemporer bahwa sebenarnya makna al-jab itu sendiri terjadi perbedaan pendapat. Imam Ahmad bin Hambal memaknainya bahwa al-jab itu bukan rongga, bukan sebatas rongga, tapi juga adalah al-ma'idah, lambung. Jadi di situ yang dipahami segala sesuatu yang bisa membatalkan adalah jika segala sesuatu itu bisa masuk ke lambung, gitu. Nah, terus bagaimana kedokteran bisa menjawab ini semua? Saya mengutip pendapat dari Dr. Muhammad Alibar, ya, dari King Saudi sana mengatakan bahwa itu semua tidak membatalkan. Karena apa? Karena faktanya, ya, makna al-jab itu tidak bisa dipahami semua rongga tubuh, tapi lebih tepat dipahami sebagai al-ma'idah, sebagai lambung saja. Dan yang kedua, penggunaan tetes mata, tetes hidung, telinga gitu ya. Bahkan maaf, ada obat-obat yang kadang bisa diberikan maaf melalui anus misal, obat anti nyeri gitu ya. Itu sebenarnya faktanya itu tidak pernah tersambung dengan al-jawf. Apa itu? Tidak pernah tersambung kepada lambung. Sehingga ya kami lebih mengambil pendapat ulama-ulama kontemporer bahwa obat-obat itu sebenarnya faktanya tidak tersambung dengan al-ma'idah lambung. Sehingga obat-obat itu tetap mubah boleh diberikan ketika orang Hmm. berpuasa. Seperti gini, saya punya pasien itu retensi urin, nggak bisa kencing. Oh, ya. Akhirnya harus diberikan pemasangan shower Kateter. kateter. Ya. Hmm. Nah, kalau pendapat mazhab Syafi'iyah, Hanafi dan Maliki, ya segala sesuatu yang masuk ke lubang, karena mereka memahami itu lubang yang bisa risiko bersambung kepada lambung, ya, itu bisa batal puasanya. Tapi faktanya satu, al-jauh tidak bisa dimaknai semua lubang, ya, semua rongga. Yang kedua, dan itu tidak terhubung kepada lambung, gitu ya. Karena uretra itu ujungnya cuma ginjal dan itu nggak ada hubungannya dengan lambung, gitu ya. Nah, tentu memang pasien-pasien ini nggak semua bisa akhirnya diberikan pemahaman dalam kondisi seperti itu, gitu ya. Tapi akhirnya juga bersedia untuk dipasang kateter. Atau ada penyakit-penyakit memang harus diberikan obat melalui anusnya misalnya. Nah, itu sebenarnya tidak membatalkan puasa. Kami melihat secara terkait dengan tahqiqul manatnya, ya, bahwa hal seperti itu tidak batal puasanya. Ada kaidah fikih yang perlu kita pahami gitu ya sebagai praktisi kedokteran. Jadi memang al-hukma ala asy-syai'i far'un an tasawwurihi. Jadi fatwa mengenai suatu hukum pemberi fatwa, ya, itu memang tergantung dari pemahaman dia terkait dengan tasawur gambaran faktanya. Contoh misalnya gini, bagaimana sih hukum makan sanggar ketika orang berbuka puasa? Saya yakin di sini yang tahu cuma saya dengan Dr. Mujain saja ya, itu sanggar itu apa gitu ya. Mas Wahyu dan yang lainnya nggak tahu itu apa sanggar gitu ya. Ya. Tapi ketika kami jelaskan bahwa sanggar itu adalah pisang yang digoreng, ya, ya dikasih tepung gitu ya. Karena itu khas makanan orang Kalimantan. Sebenarnya faktanya sama, pisang goreng, cuma namanya sama, namanya berbeda gitu. Namanya sanggar kalau di Kalimantan gitu ya. Nah, atau di sini di Purwokerto di Purbalingga itu musim cempedak gitu ya. Tapi ketika saya mengatakan eh, bagaimana terkait dengan hukum makan tiwadak gitu. Nah, orang-orang sini nggak ngerti apa itu Oh, tiwadak gitu. Kenapa? di sini ngerti dok. Antum ngerti gitu ya, Iya, ngerti buah-buahan dok. belajar paham gitu ya, bahwa tiwadak itu adalah objek yang namanya buah yang di sebagian tempat namanya cempedak gitu ya. Cempedak. Jadi tasawur gambarnya itu kadang menentukan pemahaman pemberi fatwa. Sama ketika ulama memahami bahwa akhirnya menyimpulkan bahwa semua rongga itu al-jauh, bahkan beresiko masuk ke lambung, karena gambaran mereka tidak mendetail terkait dengan anatomi tubuh manusia. Tapi hari ini justru ruang istihad terbuka tidak tertutup sehingga secara fikih kontemporer kita bisa meyakinkan ya bahwa hal itu semua tidak tersambung kepada lambung. Sehingga apa? Ya, ini menjadi suatu apa, kesimpulan ya yang harus kita bisa pahami bahwa itu semua akhirnya tidak
membatalkan puasa ya. Contoh misalnya suntikan. Nah, kalau suntikan juga ya, kalau di situ namanya huknah gitu, huknah waridi ya. Itu yang namanya suntikan, segala sesuatu suntikan itu bisa membatalkan puasa menurut Abu Syuja. Tapi kalau kita melihat ya, yang namanya suntikan itu enggak berbagai macam, ada intramuskuler, ada intrakutan, subkutan, ada intravena. Kalau ke otot, ke subkutis ataupun intrakutis gitu ya, intrakutan itu jelas tidak membatalkan puasa. Kalau intravena tergantung. Kalau kemudian ulama mengatakan kalau memang intravena yang disuntikan adalah obat-obat penghilang nyeri yang memang eh, painkiller dalam kondisi mungkin dia mengalami ini malignansi keganasan, memang hanya obat itu yang bisa meringankan sakitnya, ya, maka itu tidak membatalkan puasa, ya. Tapi kemudian kalau obat yang disuntikan, ya, vitamin C atau mungkin dextrose, glukosa, yang akhirnya bisa memberikan energi atau vitamin misalnya, siang hari udah kelaparan ketika puasa, maghrib masih lama waktunya gitu ya, dia minta diinfus gitu ya, masuk glukosa sembari menunggu beduk majan maghrib, nah energi yang ditumbuk lama itu adalah membatalkan puasa. Nah, jadi itu batasan perspektif yang harus kita ketahui. Lagi-lagi saya tekankan bahwa itu tidak membatalkan puasa bagi orang-orang yang kemudian mencari ikhtiar untuk menyembuhkan penyakit yang dia derita. Begitu, Dokter Mujahid. Memang terkait lagi ya dok, terkait penggalian fakta yang menentukan jadi hukum berikutnya berarti ya dok. Kemudian berarti kalau terkait injeksi PPI atau H2 blocker gimana dok? Berarti tidak membatalkan puasa juga kan dok? Kayak omeprazol, ranitidin, walaupun tidak, walaupun bekerjanya di lambung, walaupun tidak ke lambung tadi anunya masuknya. Iya, kalau kita melihat realitanya, bisa jadi penggunaan obat-obat yang seperti itu dia tidak serta-merta memberikan energi, yang pastinya bisa menjadikan perubahan kondisi dia. Tapi terlepas dengan usaha untuk dia, ikhtiar dia untuk mengobati rasa sakitnya, perlu diperhatikan terkait dengan status sakit dia, apalagi sudah objeknya terkait dengan lambung gitu ya. Nah, sebenarnya harus dipahami ya. Maka sebenarnya yang menjadi afdol utama pasien-pasien seperti ini, apakah dia tetap mempertahankan puasanya atau dibatalkan saja? Kalau menurut kami ya seperti ini. Sebenarnya ambil saja rukhsah keringanan yang Allah berikan untuk dia. Ya. Apa itu? Batalkan saja puasa. Ya. Allah suka loh dengan orang-orang yang mengambil dispensasi keringanan hukum yang Allah berikan. Suka. Apalagi status dia ada terkait dengan orang yang sakit. Ya. Jadi jangan kemudian ya niat kita baik, tapi kemudian cara kita akhirnya menjatuhkan kita dalam hal kebinasaan. Ya. Jadi kemudian kaidah mengatakan la dororo wala diror. Jadi jangan melakukan suatu hal yang sifatnya berbahaya, bahkan bahaya orang lain ya. Kemudian kita paksakan, ya, kemudian kita jatuh dalam hal kebinasaan gitu ya. Sehingga kita dalam kondisi yang teruk, sehingga yang dikhawatirkan kalau dipaksakan juga dalam kondisi yang sakit, gastritis, akut gastritis, maka bisa mengalami kondisi yang eh, lebih berat daripada itu, perdarahan, saluran cerna dan lain sebagainya. Ini kalau dokternya atau para medisnya bisa memberikan pemahaman ya, dalam kondisi situasi yang mungkin lebih kondusif, mungkin pasien bisa paham itu. Jazakallah dok. Terima kasih atas tambahan ilmunya juga supaya menambah edukasi ke pasien nanti terkait bulan Ramadan ini. Mayoritas pasien Iya. yang datang ke puskesmas kan biasanya mayoritas dispepsia, yang keluhannya terkait dengan lambung dan lain-lain. Mhm. Satu, oh tidak terasa sudah 1 jam dok untuk perbincangan kita tadi dari pukul 16 sampai 17:01. Satu hal yang saya garis bawahi dok dari penyampaian dokter yang paling penting tadi adalah terkait persepsi dan perspektif kita terkait bulan Ramadan ini. Kalau perspektif kita dan persepsi kita sudah benar, kita memahami bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh keberkahan, kemudian berlimpah ampunan dan kebaikan di dalamnya, maka insya Allah akan mendorong semua hal untuk menjadi lebih produktif dan menguatkan puasa kita terkait masalah pengaturan jadwal makan, kemudian isi makanan, kemudian pengaturan aktivitas merupakan bagian pendorong-pendorong saja, bagian suportif saja terhadap perspektif dan persepsi kita tadi, dok. Menurut saya, dari penyampaian-penyampaian dokter tadi. Kemudian semoga untuk
ke depan ya, berawal dari hari ini, kemudian didapatkan manfaat dari kajian hari ini, semoga kita lebih memperbaiki persepsi dan perspektif kita tadi terkait bulan Ramadan ini. Dan semoga bulan Ramadan tidak seperti ibadah-ibadah yang cuma lewat satu tahun sekali yang merupakan rutinan belaka. Tapi semoga Ramadan untuk tahun kali ini menjadi Ramadan yang berkesan dan berberkah daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Semoga kebaikan di Ramadan ini tetap berkesan sampai kita selesai Ramadan dan terus berlanjut kebaikannya sampai kita berjumpa di Ramadan tahun berikutnya lagi. Kemudian tidak lupa pula untuk pemirsa sekalian untuk tetap terus mengikuti acara dari program spesial Ramadan MNF TV. Insya Allah akan terus disiarkan secara langsung dari channel MNF TV official ini. Kemudian terima kasih kepada Dr. Rani Ismail, spesialis penyakit dalam Finasim yang telah memberikan waktunya dan ilmunya dan juga kesediaannya untuk memberikan segala macam terkait pendapat beliau dan kemudian pemahaman beliau terkait Ramadan ini. Semoga Ramadan kita berberkah dan terus memberikan manfaat kepada umat Islam semuanya. Jazakallah khairan, Dok. Sebelum kita menutup Jazakallah perbincangan khair. kita hari ini, semoga bincang-bincang kita bernilai pahala dan keberkahan di sisi Allah. Marilah kita menutupnya dengan istighfar dan doa kepada tul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya Muhammad Muzain Azhar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.